sebagai moderator. Materi kami yaitu bentuk-bentuk negara. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Supardi, yang kedua Wali Ramadanti, yang ketiga Wali Septiana Baskara, yang keempat Wahlinyati, yang kelima Yulia Citra Purnama, dan yang terakhir Winningsi, yaitu saya sendiri. Baik, di sini saya akan membacakan materi pertama, yaitu A. Pengertian bentuk-bentuk negara. Bentuk negara adalah merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis dan secara yuridis mengenai negara. Peninjauan secara sosiologis yaitu apabila negara keseluruhan tanpa melihat isinya. Peninjauan secara yuridis yaitu apabila negara hanya dilihat dari isinya dan strukturnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu bentuk negara pada zaman Yunani kuno. Pada masa Yunani kuno dahulu hanya dikenal adanya 3 bentuk pokok dari negara. Adapun 3 bentuk pokok daripada negara pada masa Yunani kuno tersebut ialah monarki, oligarki, dan demokrasi. Dipergunakan sebagai ukuran untuk membedakan bentuk-bentuk tersebut di atas yang jumlah pemegang kekuasaan. Jika yang memegang kekuasaan itu 1 orang, maka bentuk negara monarki dalam bahasa Yunani monos yang berarti 1. Sedangkan aricen berarti memerintah. Jika memegang pemerintahan ini beberapa orang, maka bentuk negara itu oligarki. Dalam bahasa Yunani, oliga yang berarti beberapa. Jika yang memegang pemerintahan rakyat, maka bentuk negaranya disebut demokrasi, yang dalam bahasa Yunani berarti demos, yang artinya rakyat. Kemudian lanjut, menurut Plato ada 5 macam bentuk negara. Yang pertama, aristokrasi, yaitu pemerintah oleh aristokrat sesuai dengan pikiran orang lain. Kedua, timokrasi, yaitu pemerintah oleh orang-orang yang ingin mencapai kemasyhuran dan kehormatan. Yang ketiga, oligarki, yaitu pemerintahan oleh para golongan hartawan yang melahirkan milik partikuli. Keempat, demokrasi, yaitu pemerintah oleh rakyat miskin. Kemudian yang kelima, tirani, yaitu pemerintahan oleh seorang penguasa yang bertindak dengan sewenang-wenang. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Yulia Citra Purnama. Yang berikutnya ada menurut Aristoteles ada 7 macam bentuk negara. Yang pertama, monarki, yaitu pemerintahan oleh 1 orang guna kepentingan seluruh rakyat. Yang kedua, tirani, yaitu oleh 1 orang untuk kepentingannya sendiri. Yang ketiga, aristokrasi, yaitu pemerintah oleh sekelompok orang, yaitu para cendekiawan guna kepentingan seluruh rakyat. Yang keempat, oligarki, yaitu pemerintah oleh kelompok orang guna kepentingan kelompok atau golongan sendiri. Yang kelima, plutokrasi, yaitu pemerintah oleh sekelompok orang kaya untuk kepentingan orang kaya. Yang keenam, polia, yaitu pemerintahan oleh seluruh orang guna kepentingan rakyat. Dan yang terakhir, demokrasi, yaitu pemerintahan dari orang yang tidak tahu sama sekali soal pemerintahan. Bagian C ada bentuk negara pada zaman pertengahan. Bentuk negara republik dan bentuk negara kerajaan. Menurut Duguid, membedakan negara republik dengan kerajaan berdasarkan cara pengangkatan kepala negara. Jika kepala negara ditunjuk secara keturunan, maka disebut monarki. Jika kepala negaranya dipilih disebut dengan republik. Dan di sini ada menurut Machiavelli, negara kerajaan pembentukan menurut kemauan seseorang atau orang tertentu, sedangkan negara berbentuk republik kemauan negara berdasarkan hukum dan keinginan banyak orang. Baik, materi berikutnya ada bentuk-bentuk negara di masa modern. Menurut teori-teori modern, bentuk-bentuk negara terbagi 2, yaitu negara serikat dan negara kesatuan. Yang pertama, negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan bentuk negara yang merdeka dan berdaulat, dengan suatu pimpinan oleh pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah di bawah melaksanakan kebijakan pemerintahan pusat. Negara kesatuan terbagi atas 2, yaitu negara kesatuan dengan sistem desentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi merupakan pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintahan pusat, sementara pemerintahan daerah di bawahnya melaksanakan kebijakan pemerintahan pusat. Sedangkan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah. Contohnya seperti kepala daerah yang diberikan kesempatan untuk melaksanakan
atau mengurus urusan pemerintahan di wilayah sendiri. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Wahyalmiati, yaitu negara serikat. Negara serikat atau federasi merupakan bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Pada mulanya, negara-negara bagian tersebut merupakan negara yang merdeka, berdaulat, dan berdiri sendiri. Setelah menggabungkan dengan negara serikat, dengan sendirinya negara tersebut melepaskan sebagian dari kekuasaannya dan menyerahkannya kepada negara serikat. Penyerahan kekuasaan dari negara-negara bagian kepada negara serikat tersebut dikenal dengan istilah limitatif atau satu demi satu, di mana hanya kekuasaan yang diberikan oleh negara-negara bagian saja atau delegated powers yang menjadi kekuasaan negara serikat. Baik, kesimpulan dari materi atas ialah bentuk negara yang terpenting dan banyak dianut oleh negara di dunia ialah negara kesatuan dan negara serikat. Di samping dua bentuk itu, dari sisi pelaksanaan dan mekanismenya, pemilihan bentuk negara dapat digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu monarki, oligarki, dan demokrasi. Dan monarki terbagi menjadi 3, yaitu monarki absolut, monarki konstitusional, dan monarki parlementer. Dalam teori ilmu negara, pengertian tentang teori bentuk negara sejak dahulu kala dibagi menjadi 2, yaitu monarki dan republik. Jika seorang kepala negara diangkat berdasarkan hak waris atau keturunan, maka bentuk negaranya disebut monarki dan kepala negaranya disebut raja atau ratu. Jika kepala negara dipilih melalui suatu pemilihan umum untuk masa jabatan yang ditentukan, maka bentuk negaranya disebut republik dan kepala negaranya adalah seorang presiden.